salah satu yang harus kita perbaiki dari perilaku kita selama ini, di bulan Ramadan ini momentumnya kita manfaatkan adalah perhatikanlah lingkungan di mana kita berada. Siapa orang-orang yang selama ini bersama kita? Apakah memilih kawan yang saleh dan menghindar dari orang-orang yang akan mempengaruhi kita dan menyeret kita kepada yang buruk adalah termasuk bahagian dari memutus silaturahim? Tidak. Ada orang yang tidak bisa membedakan antara sadaqah pertemanan atau suhbah persahabatan dengan silaturahim. Dua hal yang berbeda. Silaturahim adalah ikatan yang dijalin oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kekuasaan manusia, daya manusia untuk memutusnya. Itu yang tidak boleh diputus. Apa ikatan itu? Misalnya adalah ikatan nasab. Tidak bisa diputus. Ikatan rahim tidak bisa diputus. Jadi betapapun orang menghindar dari orang-orang yang ada ikatan nasab dengannya atau ada ikatan rahim darinya, tidak akan putus. Walaupun ada dalam bahasa orang kita, kalau labat tangka jodoh sana kadang sampai mengecen, ada yang bakare rotan jenyo. Rotan dan bisa dikarein. Tapi hubungan ukhuwah persaudaraan karena ikatan nasab tidak bisa diputus oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala yang menjalin. Ini beradik kakak dengan ini ada ikatan anak kemenakan dengan ini ada hubungan kakek nenek dengan ini. Siapa yang menentukan itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan rahim, diriwayatkan, khalaqtu, aku ciptakan engkau, wa syaqaqtu laki min ismi, dan aku berikan namaku untuk engkau, wa bi'izzati, dan demi kemuliaanku, kata Allah, man qata'aki qata'atuhu, siapa yang memutuskan engkau, aku putuskan dia, man wasalaki wasaltu, siapa yang menyambungkan engkau, aku sambungkan. Itulah ikatan rahim, ikatan nasab, tidak bisa diputus. Nah, tetapi ingat, ikatan persahabatan, pertemanan itu tidak sama kedudukannya dengan ikatan rahim. Itu bergantung dengan pertimbangan dan pilihan. Orang boleh memilih siapa kawannya, siapa temannya, siapa orang yang dekat dengannya. Kalau ada orang-orang yang selama ini dipilih bersamanya kemudian menyimpang dari jalan yang benar, keluar dari garis ketentuan syariat, apakah berdosa kawannya yang khawatir perilaku yang menyimpang itu mempengaruhi dirinya, kemudian menghindar dari orang itu? Apakah berdosa? Tidak. Bahkan dalam hadis yang populer, masyhur, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 orang yang dinaungi oleh Allah di hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alai waftaraqa alai. 2 orang saling berkasih sayang, menjalin hubungan persahabatan, dan bukan hubungan nasab, bukan rahim. Mereka berhimpun di jalan itu karena Allah, dan mereka juga berpisah karena Allah. Karena itu kalau ada teman menyimpang dari jalan yang benar, tugas kita menasihatinya, mengingatkannya agar jangan mendurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah sekian
kali diingatkan, dia terus musirrun, bersekukuh di atas kesalahannya itu, tidak nampak indikasi dia bertaubat dari perbuatan maksiatnya itu, dan kalau kita terus berada di dekatnya, bersamanya, ada bahaya yang akan menimpa kita, fitnah mungkin tiba, kehormatan mungkin rusak, dan kita bisa terpengaruh, maka ketika itu seseorang memutuskan dia tidak bisa jadikan sahabat dekat lagi. Apakah itu berdosa? Tidak, bahkan itu pilihan yang bijak. Makanya Nabi mengingatkan kita, falyanzur ahadukum may yukhalil, hendaklah salah seorang kamu melihat-lihat betul, pandang-pandanglah siapa yang akan dijadikan khalilnya, teman dekatnya, teman akrabnya, kadang berbagi rahasia dengannya, bahasa anak muda sekarang kadang curhat kepadanya. Nah, jadi pertemanan mesti harus dipilih. Tidak siapa saja yang merapat dan mendekat. Bukankah Nabi SAW mengingatkan bahawa orang-orang yang selama ini menjadi kawan duduk kita, tempat kita berbagi fikiran, perasaan, bahkan tempat kita mencurahkan kadang rahasia yang disebut dalam bahasa Arab jalis. Jalis itu kawan yang biasa duduk bersama kita, kita berbagi dengannya. Kata Nabi, ada dua kategori. Ada al-jalisus salih, ada al-jalisus su. Ada teman duduk yang salih dan ada yang buruk. Perumpamaannya kata Nabi, al-jalisus salih seperti apa? Kabai'il miski, bagaikan penjual minyak harum. Illam tabta'hu, kalau engkau tidak membeli dari tukang minyak harum itu, setidaknya kamu mendapatkan rih, baunya yang harum itu. Tapi ingat, ada yang kita jadikan kawan dan teman, kita ngobrol, kita bercerita, berbagi dengannya, tapi kategorinya adalah su, buruk. Perumpamaannya bagaikan apa? Kanafikhi kir. Nafikhi kir, tukang tiup bara api di tempat pandai besi. Asapnya membubung hitam dan akibatnya berbau. Kita belum tentu dapat pekerjaannya, tapi baunya sudah membuat iru hidung awak. Jadi karena itu, dari petunjuk-petunjuk Nabi SAW, kita bisa fahami bahawa pertemanan adalah pilihan. Nah sekarang, siapa yang akan kita jadikan kawan? Di tengah-tengah siapa kita akan berada? Dalam kelompok apa kita akan hadir? Seorang Muslim hazran sangat waspada dengan itu. Kenapa? Karena dia ingin melindungi ketaatannya kepada Allah. Jangan sampai setelah dia berada dalam kelompok tertentu, malah dia menjarak dari keimanan, dia menjarak dari ketaatan, malah menghampir kepada kemaksiatan. Apakah itu mungkin terjadi? Mungkin.